Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan, NPM 2023 0201 0066. Baik, kali ini saya akan menjelaskan perhitungan metode WP atau Weak Product. Oke, langsung. Metode WP dalam sistem pendukungan keputusan. Metode WP menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut. Setiap rating atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot. Proses ini dinamakan normalisasi. Berikut adalah langkah-langkah metode WP. Yang pertama yaitu menentukan kriteria dan alternatif. Yang kedua memberikan bobot masing-masing kriteria. Yang ketiga melakukan normalisasi bobot. Yang keempat menentukan nilai faktor S. Yang kelima menentukan nilai faktor V. Yang terakhir, yang keenam, yaitu melakukan ranking berdasarkan nilai terbesar. Untuk menentukan nilai vektor S, terdapat rumus SI atau vektor S alternatif. Sama dengan ini, itu adalah produk simple, produk N itu love N, kriteria itu adalah kriterianya sama dengan 1. Kemudian X itu nilai kriteria IJ, itu adalah kriteria alternatif dipangkatkan oleh W, bobot kriteria. Dan J adalah kriteria jadi nilai. Kriteria ini dari alternatif kriteria dipangkatkan dengan bobot alternatif kriterianya. Oke. WJ ini adalah pangkat positif akan menjadikan pangkat positif untuk atribut benefit dan juga untuk pangkat bernilai negatif untuk atribut cost. Untuk menentukan nilai vektor terdapat rumus seperti ini, yaitu adalah produk XIJ dipangkatin pangkat bobot kriterianya dibagi dengan produk nilai kriteria dibagi dengan dipangkatin, atau sederhananya itu adalah S dari vektor S yang tadi itu dibagi dengan jumlah vektor S tersebut. Untuk lebih jelasnya kita lakukan di Excel. Oke, untuk contohnya langsung ke dalam Microsoft Excel adalah menentukan contohnya adalah di sini soalnya menentukan menu makanan terbaik dengan menggunakan metode WP atau Weak Product. Oke, yang pertama itu kita mengidentifikasi kriterianya di sini. Ada 5 kriteria. C1 adalah higienis, C2 kualitas, C3 rasa, C4 penyajian, dan C5 harga. Dengan kita memiliki alternatif, ada 4 alternatif menunya, yaitu milkshake, ramen, jus, dan puding. Kodenya itu M1 sampai dengan M4. Oke. Untuk atributnya itu atribut C1 sama dengan C3 itu benefit. Kemudian C4, C5 adalah atribut cost. Oke. Ini langsung untuk data menu makanan alternatif. Data dari sini, dari kode M1 sampai M4 dimasukkan ke sini dengan kriteria alternatifnya. Nah, bobot ini didapatkan dari hasil dari sistem pendukung keputusan. Seperti setelah mendapatkan dari semua kuesioner, misalnya higienis ditambahkan dari 0,4. Ini misalnya dapat dari data kuesioner itu bisa ditentukan oleh sendirinya. Oke. Kemudian terdapat kriteria bobot. Kriteria bobot adalah kriteria yang mana yaitu harus nilainya yaitu dengan
sama 1 adalah bobotnya. Ini jumlahnya adalah 1. Nah, ini kita akan kan rumusnya dipangkatkan nilai kriteria, dipangkatkan kemudian dipangkatkan, maka di pangkat ini kita harus menentukan atributnya seperti tadi itu. Itu yang pangkatnya positif itu adalah atribut benefit. Kalau pangkatnya negatif adalah bagian yang cost. Kemudian untuk yang untuk yang mencari nilai ke pangkat yang sudah kemudian kita cari, nilai vektor S, yaitu dengan rumusnya. Ya, ini tadi nilainya kriteria dipangkatkan dengan pangkat bobotnya. Ini dengan C1 dipangkatkan dengan pangkatnya. Begitu juga dengan D10, maksudnya ke C2. Kemudian seterusnya sampai dengan pangkat C4. Yang minus itu F10 karena minusnya ini juga dengan pangkat C5. Setelah itu kemudian kita copy paste ke bawah masing-masing. Setelah kita copy paste, kemudian kita dikalikan dengan total vektor S-nya. Masing-masing itu bisa kita kecilin derajatnya. Oke. Sesudah sampai sini, kita telah mendapatkan nilai vektor S-nya. Pertama kita dikalikan dengan ini biar kita mencari nilai vektor V dengan nilai vektor V-nya lebih mudah. Kemudian kita mencari nilai vektor V. Vektor V itu rumusnya di sini tinggal dibagikan, atau sederhananya setiap nilai vektor S dibagi dengan jumlah masing-masing vektor S-nya. Jadi rumusnya itu adalah vektor S ini, vektor S dari vektor S dibagi dengan jumlah vektor S-nya dari S1 sampai dengan S4. Nah, kemudian kita tinggal enter. Lalu kita tinggal copy paste ke bawah, maka sudah dapat nilai vektornya. Ini V4 ya. V4. Oke, sudah sampai sini kita tinggal melakukan ranking dengan rumus ranking ya. Dengan rumus ranking dari ini vektor 1 sampai dengan rentang dari ranking V1 ke V4. Jangan lupa dikunci. Nah, 0 ini adalah descending kita melakukan dari yang terbesar ke yang kecil. Oke, kemudian kita enter langsung. Kita drag. Nah, setelah kita drag, maka ini kelihatan bahwa nilai kita yang kita dalam metode WP kita mengambil nilai yang besar, yaitu yang terpilih yang kuat adalah V2, yang terkuat adalah V2 dan juga V1. Nah, V2-nya adalah ramen. V1 tadi itu adalah milkshake. Kemudian yang kedua yaitu ramen. Maka menu terbaik terpilih adalah ramen dan milkshake. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.